Terima kasih Pak Noveri. Boleh slide-nya dari panitia? Oke, Tadi luar biasa sekali dari Pak Brian, Pak Bari ya. Kayaknya saya di Tokopedia dulu adalah salah satu klien Pak Brian deh. Pakai Frontier. Netcore. Benar, Oke, Pak. benar ya. Oke, bagaimana cara menjangkau lebih banyak calon pelanggan? Oke, mungkin boleh next slide dulu, perkenalan dulu tentang diri saya. Tadi mungkin Pak Noveri sudah memperkenalkan. Nama saya Igor, saya sekarang Head of Performance Marketing di Segari. Sebelumnya saya juga kerja di Tokopedia, dari tim digital marketingnya belum ada sampai akhirnya udah jadi lebih besar sekarang. Dan sekarang saya juga part-time mengajar digital marketing di Revoyu. Nah, di Segari sendiri saya sekarang handle performance marketing, itu termasuk digital marketing, CRM, juga SEO, gitu ya. Buat yang baru dengar Segari ya online e-groceries, beroperasinya sekarang di Jadetabek. Udah ada sejak 2020, pas lagi mulai pandemi, jadi growth-nya juga tinggi banget karena orang pada mulai belanjanya online. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belanja kebutuhan sehari-hari, sayur, buah, daging, ikan, dan sebagainya, bisa langsung download aplikasi, yang nggak perlu repot-repot ke pasar ya. Jadi promosi. Oke, terus boleh ini connect di LinkedIn atau di Instagram juga, nanti saya follow back gitu ya. Itu aja perkenalan singkat dari saya. Boleh di next slide. Nah, hari ini saya akan sharing tentang strategi menjalankan toko online dan digital marketing untuk UMKM. Saya bagi jadi 3 subtopik. Yang pertama tentang internet era. Kita akan lihat seberapa besar potensinya untuk melakukan pemasaran secara online. Yang kedua tentang digital marketing dan branding. Nanti akan saya perkenalkan secara singkat tentang digital marketing dan branding itu sendiri. Terakhir, saya akan bahas tentang digital marketing channels atau channel pemasaran apa yang bisa kita pakai secara online. Saya percaya kalau pemasaran digital itu mudah, bisa dipelajari. Dan jika kita memasarkan toko online kita dengan strategi yang tepat, maka akan membuat bisnis kita menjadi semakin sukses. Oke, boleh lanjut ke next slide? Nah, sebelum masuk ke topik yang berat-berat, saya mau tanya dulu nih. Teman-teman di sini siapa yang nggak punya Facebook? Bukan yang punya, saya yakin semua punya ya. Siapa yang nggak punya Facebook atau Instagram atau WhatsApp atau TikTok? Boleh di chat kalau ada yang nggak punya. Mungkin Oke. kalau TikTok Pak Nyoman nggak punya kayaknya Pak Igor ya. Tapi Facebook ada. Oke, tapi setidaknya salah satu sosial media ada ya, Facebook atau Instagram atau WhatsApp gitu. Nah, saya yakin semua setidaknya punya satu. Kalau misalnya teman-teman punya Facebook atau Instagram, ketika daftar Facebook atau Instagram, kita kan ditanyain ya, berbagai macam personal data gitu. Dari yang simple, tanggal lahir kapan, email, nomor HP, kerja di mana, tuh saya ada muncul di sana kan, kuliah di mana, tinggal di mana, terus kalau zaman-zaman masih muda gitu, paling seneng kalau misalnya habis nembak cewek gitu ya, bisa update status in a relationship gitu di Facebooknya, jadi orang-orang tahu gitu. Habis itu selain itu juga ditanyain hobinya apaan, interestnya apa gitu. Misalnya saya dulu fotografi, saya isi fotografi. Nah, sadar nggak kenapa kita ditanyain banyak banget informasi itu? Selain buat kita show off gitu ke orang-orang, supaya orang-orang tahu di sosmed, ini juga dipakai oleh Facebook atau Instagram supaya kita menjadi target iklan. Ya, jadi ketika pengiklan mau nargetin iklan, bisa relevan. Tadi saya isi, saya suka fotografi, maka saya akan lihat iklan tentang fotografi. Kayak gitu. Oke, boleh next slide. Kita masuk ke topik pertama tentang internet era atau tren terkini pengguna internet di Indonesia. Boleh langsung next slide aja. Nah, Indonesia saat ini adalah negara yang mobile first. Artinya segala sesuatu diakses dan diproses melalui ponsel pintar. Ini berdasarkan data dari Hootsuite Digital di awal 2022 ya. Jumlah populasi di Indonesia ada 277 juta. Ada 370 juta HP yang aktif. Artinya apa? Artinya satu orang punya setidaknya lebih dari satu HP. Ya, coba dilihat kantongnya masing-masing, lebih dari satu HP. Dari semua populasi, ada 204 juta atau 73% dari populasi ini yang sudah terkoneksi dengan internet. Banyak sekali. Kemudian dari 204 juta ini, ada 191 juta atau 93%-nya yang aktif menggunakan media sosial. Contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain.
Oke, langsung ke next slide aja biar singkat. Nah, ini. Kita lihat lebih dalam si 191 jutanya ini yang aktif di media sosial tadi. Nah, dari Facebook dari YouTube bisa menjangkau 139 juta. Facebook 129 juta, Instagram 99 juta, TikTok ada 92 juta, Twitter ada 18 juta. Ada juga orang-orang yang aktif di beberapa sosial media. Tapi kalau kita lihat yang raksasanya nih, YouTube sama ada Meta juga. Meta maksudnya ada Facebook, Instagram juga WhatsApp gitu ya. Dan ada TikTok. 3 ini aja udah mendominasi pasar sosial media di Indonesia gitu. Artinya kita bisa banget buat menjangkau calon pelanggan kita lewat sosial media. Boleh next slide lagi? Ya. Sekarang kita lihat lebih dalam ke online marketplace. Tadi sudah sering banget disinggung sama Pak Brian juga, sama Pak Bari juga ya. Di Indonesia ada banyak banget e-commerce. Berdasarkan data dari iPrice di kuartal 3 tahun 2021, Tokopedia dan Shopee adalah 2 e-commerce yang paling banyak dikunjungin di Indonesia gitu. Tokopedia mencatat 158 juta kunjungan di website selama sebulan, kalau Shopee ada 134 juta. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan adanya opportunity bagi para UMKM untuk meningkatkan awareness dari bisnis yang dimilikinya. Oke, boleh next slide. Kita lanjut ke topik yang kedua tentang digital marketing dan branding ya. Digital marketing ini sedikit definisi aja, yaitu adalah aktivitas pemasaran yang menggunakan media internet dan teknologi online seperti komputer, smartphone, dan media lainnya untuk mempromosikan brand, produk, maupun jasa. Oke, boleh di next. Nah, marketing funnel ya. Kalau kita bicara tentang marketing, maka kita perlu memahami konsep tentang marketing funnel ini dulu nih. Bentuk marketing funnel itu ada macam-macam, tapi untuk ilustrasi di sini saya pakai konsep yang AIDA R gitu. Bentuknya kayak corong atau kerucut terbalik, dan kalau dilihat lingkarannya itu, diameter lingkarannya menggambarkan besar populasi orangnya. Semakin besar artinya semakin banyak orangnya. Lingkaran yang paling atas adalah awareness, yaitu tahap di mana untuk membuat brand kita dikenal oleh calon pelanggan. Ya, namanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Setelah orang udah aware dengan brand kita, barulah calon pelanggan akan menunjukkan interest masuk ke bawahnya ya, interest maupun desire untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang kita tawarin. Tapi ketertarikan dan kebutuhan aja tuh belum cukup. Kita perlu menarik calon pelanggan tersebut supaya mereka segera melakukan transaksi atas produk atau jasa yang kita jual. Nanti kalau setelah menjadi pelanggan, barulah kita pengen retain orang itu. Tadi ada juga pertanyaan tentang retain ya. Kita betul butuh retention supaya mereka ini kembali mengkonsumsi produk atau jasa yang kita jual. Nah, kalau kita pengen yang lingkaran di bawah action atau retention ini semakin besar, artinya kita harus membesarkan yang di atas. Yang awareness-nya kita gedein, supaya makin ke bawahnya juga makin gede. Di tiap-tiap tahap ini pun, tadi kan tujuannya berbeda-beda ya. Maka channel yang dipakai bisa berbeda, dan juga matriks atau satuan yang diukurnya juga berbeda-beda. Ada saya tampilkan di sana, misalnya untuk awareness, bisa nge-reach berapa orang, impression-nya terpapar iklan kita ke berapa orang, berapa kali. Kalau semakin dalam, udah kita ngomongin berapa orang yang akhirnya mengunjungi website kita atau mengunjungi toko kita. Semakin dalam lagi, berapa banyak order atau conversion yang terjadi. Kalau udah lebih dalam lagi, kita pengen supaya orang melakukan pembelanjaan ulang, jadi kita pengen ukur lifetime value-nya, berapa value yang si orang ini bawa ke bisnis kita. Boleh di next slide lagi. Nah, berikutnya tentang 4P marketing atau dikenal dengan marketing mix. Jadi selain marketing funnel, kita juga nggak boleh mengesampingkan konsep dasarnya marketing, yaitu adalah marketing mix ini, yaitu 4P, produk, price, promotion, dan place. Yang pertama tentang produk, tentunya berkaitan dengan si produk atau jasa yang kita tawarkan, termasuk dari fiturnya atau penampilannya gitu, packagingnya seperti apa. Berikutnya tentang price atau penentuan harga dasar atas produk atau jasa kita yang kita tawarkan, termasuk diskonnya atau kita mau bikin bundling supaya bisa lebih kompetitif dengan pelaku usaha lain yang menjual produk yang sama gitu. Yang ketiga ada promotion. Kita juga perlu mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan kepada si calon pelanggan supaya mereka mengetahui tentang brand kita ini. Bisa melalui iklan, press release, atau media sosial, dan lain-lain. Yang terakhir adalah place, yaitu lokasi atau saluran perdagangan produk atau jasa yang kita tawarin. Bisa berupa toko offline, atau dalam hal ini kita lagi bahas toko yang online, atau di online marketplace, bikin website juga bisa. Seperti itu. Oke, boleh di next.
Ya, kita masuk ke topik yang ketiga nih, yang lebih dalam lagi tentang digital marketing channels ya. Karena pemasaran digital, ya ini sebagai kunci keberhasilan dalam pemasaran produk. Boleh di next. Nah, channel marketing saya mengkategorikan menjadi dua jenis ya. Ada yang namanya push marketing, ada yang pull marketing. Kalau push ya sesuai namanya, push dorong artinya kita mendorong brand kita supaya orang-orang tuh tahu dengan keberadaan brand kita. Contohnya seperti gambar ini, dia bagi-bagi brosur, orang yang nggak tahu jadi tahu. Atau kita ngiklan di media sosial dan sebagainya. Yang kedua jenisnya adalah pull marketing. Pull marketing ya tarik, di mana kita menarik orang yang mencari produk atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya orang nge-search di Google Search gitu ya, dia mencari sambal burudi. Kita tarik, kita muncul di atas, di hasil pencarian di atas gitu. Namanya pull marketing. Di screenshot ini saya ada tunjukin dua. Yang atas itu SEM, ada logo ad-nya gitu ya, iklan. Yang bawah yang tidak ada ad-nya adalah SEO. Tadi sempat disebut-sebut juga. Nanti saya akan jelasin bedanya apaan. Gitu ya. Boleh di next. Nah, kalau kembali ngomongin yang push marketing, ini banyak nih perusahaan atau brand-brand yang gede yang udah ngiklan pakai push marketing di sosial media. Banyak brand besar yang udah jalanin di contohnya yang saya ambil adalah di Instagram dan di Facebook gitu. Ada dari brand HP sampai brand mobil juga ada. Bahkan tuh TikTok tuh kan sosial media ya, tapi dia ngiklannya di Instagram gitu. Dia pengen ngambil usernya Instagram juga gitu. Artinya apa? Kalau perusahaan besar aja sampai ngiklan terus-terusan di sosial media, artinya ini terbukti membawa return untuk bisnisnya. Kalau tidak, yang tentu nggak ada yang mau ngiklan, gitu ya. Di next slide. Nah, kita lihat lebih dalam ke push marketing tentang social media ads atau social media marketing. Ini adalah teknik pemasaran yang berbayar untuk menjangkau calon pelanggan yang lagi ya, main-main HP aja di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube atau di Twitter. Kelebihan dari beriklan di sosial media ini adalah sangat targeted. Ingat di awal tadi saya cerita tentang bagaimana si Facebook ngumpulin data gitu, data kita, data pengguna. Nah, kita bisa menargetkan calon pelanggan yang kira-kira tertarik dengan produk atau jasa kita melalui fiturnya dari yang iklan ini. Nah, karena si sosial media ini sangat erat kaitannya dengan visual ya, maka konten yang kita sajikan juga perlu yang sangat menarik gitu. Gimana caranya biar orang lihat materi iklan kita, terus dia berhenti, akhirnya dia klik gitu, dia tertarik buat beli. Tips lain adalah gimana caranya biar iklan kita juga menarik. Kita perlu siapin produk yang kita jual tentunya, yang ready stock. Dan nanti kalau misalnya ada yang bertanya lewat DM atau lewat komentar gitu ya, jangan lupa untuk siap di reply gitu. Ini ada beberapa tips lagi yang lainnya, kayak tentukan sasaran audiensnya yang spesifik, siapkan profil juga yang bagus, pastikan produk yang dijual tersedia gitu. Selain dari tips-tips ini buat ngiklan, ada juga yang lagi ngetren yang bisa dicoba juga sebagai UMKM gitu ya. Yang pertama ada live streaming, ada yang live shopping gitu, kayak di TikTok atau di Instagram itu sekarang lagi ngetren. Bahkan marketplace kayak Tokopedia mengeluarkan Tokopedia Play, Shopee juga bisa mengeluarkan Shopee Live-nya. Jadi live streaming ini lagi ngetren banget, orang jualan secara online live gitu ya. Atau kita bisa juga coba pakai hashtag. Kenapa kita perlu pakai hashtag? Supaya ketika orang main di Instagram, orang bisa gampang search-nya barang atau produk atau jasa yang kita jual gitu. Terus terakhir adalah yang bisa coba adalah hasilkan engagement dan konten dari pengguna. Kita bisa bikin kayak kompetisi di media sosial. Nanti kalau ada yang kirim postingan, kita bisa repost lagi supaya kontennya banyak gitu, bervariasi, nggak jualan semua, tapi lebih engage lah buat orang gitu ya. Oke, di next. Nah, tadi saya bilang kan penargetan yang di Facebook Ads atau social media Ads ini sangat targeted ya, sangat advance. Kita bisa kelompokin jadi ini nih, ada 8 saya kelompokin dalam menentukan target audiens kita. Kita bisa benar-benar sangat spesifik nargetin orang yang sampai sejauh imajinasi kita aja gitu. Yang pertama kita bisa targetin berdasarkan gender, mau target cowok doang, cewek doang, atau yang tidak masukin gendernya. Age juga bisa kita masukin, range umurnya, lokasi, jika kita bisnisnya hanya di daerah tertentu, kita targetin di sana aja gitu. Beda ya sama TV yang bisanya se-Indonesia gitu ya. Kalau ini bisa spesifik kota tertentu, bahkan region tertentu bisa. Bahasa juga bisa kita atur, mau orang yang pakai bahasanya Inggris, Indonesia, atau bahasa lain bisa kita pilih.
Placement, kalau misalnya konteksnya Instagram, bisa kita tampilkan iklan kita di story, atau di feed, atau bahkan di luar dari Instagram itu sendiri. Jadi ketika orang lagi browsing, kita bisa juga nargetin mereka gitu. Platform kita mungkin mau targetin orang ketika pakai HP iPhone aja gitu, iOS atau Android aja bisa, atau bahkan di desktop bisa. Interest, nah ini yang cukup dalam. Kalau misalnya tadi saya bilang saya interestnya adalah fotografi, tapi suatu hari saya nggak foto lagi, saya mungkin tertariknya sekarang parenting karena udah mulai punya anak gitu ya. Si Facebook, Instagram ini membaca behavior saya gitu. Jadi walaupun saya tidak update di Facebook saya, dia tahu saya buka websitenya apaan. Jadi ketika sebagai pengiklan kita targetin orang yang interestnya adalah parenting, saya bisa kena iklannya. Itu bisa dipilih. Terakhir adalah objektif. Objektif ini bisa menentukan bagaimana platform sosial media ini mengoptimasi iklannya. Apakah kita mau optimasi iklan kita supaya orang mengunjungi website atau toko kita, atau kita pengen iklan kita membawa sampai order, purchase gitu. Dan tadi mungkin menjawab sedikit pertanyaan, bagaimana cara bikin orang retain gitu. Nah, kalau di sosial media marketing ini, kita bisa retarget. Jadi karena ini udah digital ya, kita kan ada rekam jejaknya ya. Jadi kalau seseorang udah masuk ke dalam toko kita gitu ya, kita bisa retarget mereka supaya mereka akhirnya belanja. Pun kalau mereka udah belanja, kita retarget lagi, kasih iklan lagi supaya mereka balik lagi gitu. Itu kecanggihan targeting di sosial media marketing. Oke, next slide. Nah, ini tentang pool marketing, SEM dan SEO. Ada dua jenis iklan di search engine ya, ada yang SEM, search engine marketing, dan SEO, search engine optimization. Bedanya apa? Yang SEM ini berbayar, kalau SEO itu yang tidak berbayar ya. Tadi ingat yang screenshot yang di sebelumnya ya, ada SEM dan SEO bedanya apaan. Kalau untuk SEM sendiri, tipsnya adalah, ini kan berbayar ya, karena berbayar, dia bisa langsung instan muncul di atas gitu. Caranya kita tinggal pilih aja keyword apa yang mau kita bid. Keyword apa yang kita pengen ketika orang search di Google, kita muncul di atas. Nah, kita targetkan kata kunci itu, kita tentuin budgetnya berapa, atur kita berani bayar berapa per kliknya, nanti kita bisa muncul di atas. Tapi jangan lupa siapin konten, website-nya juga mesti siap gitu. Ketika iklannya diklik, kita menuju kemana? Mesti ready. Kalau yang SEO, ini seninya berbeda nih. Karena nggak berbayar, kita nggak bisa bayar si Google buat nongolin di atas. Nggak bisa. Jadi butuh waktu buat optimasi. Optimasi ada dua cara. Ada yang namanya on page, ada yang namanya off page. Ini analogi gampangnya gini nih. Misalnya adalah saya manusia gitu ya. On page artinya kalau saya ngedandanin diri saya sendiri supaya orang lain melihat saya ganteng. Gitu. Saya dandan macam-macam supaya orang bilang saya ganteng. On page. Sedangkan off page, saya ajak orang lain buat bilang saya ganteng. Nah, ini juga dengan tekniknya SEO gitu. On page artinya kita mendandani website kita supaya jadi bagus. Page load speed-nya cepat. Kata kuncinya kaya gitu, banyak kata-kata kunci yang penting. Kontennya juga update secara berkala. Tiap hari ada konten baru. Dengan begitu Google akan merasa, wah ini websitenya asli ini kayaknya nih gitu. Kalau teknik off page-nya, ini berarti kita kerjasama dengan misalnya website yang besar, Kompas, Detik.com. Tiba-tiba ada artikel yang mengarahkan linknya ke website kita. Google akan merasa, wah ini websitenya kayaknya beneran nih, soalnya si Detik aja percaya sama website itu. Nanti itu memberikan nilai buat website kita. Nah, proses kayak gini itu makan waktu, jadi nggak bisa instan seperti SEM. Gitu ya. Mana yang lebih penting? Dua-duanya perlu dijalanin. SEM iya, SEO iya. Oke, boleh di next slide? Nah, berikutnya saya mau bicara tentang toko online. Tadi saya sempat sebut e-commerce ada banyak, tapi yang gede adalah Tokopedia dan Shopee. Nah, beriklan di online marketplace. Kita lihat yang Tokopedia. Kalau lihat di Tokopedia ini ada yang screenshot di kiri, itu ada, kalau search barang, di atas itu ada tombol, ada ad-nya ya, ada iklannya juga, terus ada tokonya. Di bawah juga ada produk-produk yang ada ads-nya. Saya lingkari merah itu. Artinya adalah yang ada ad itu iklan. Seller yang bayar ke Tokopedia melalui fitur Top Ads supaya produknya nongol di atas, tokonya nongol di atas. Shopee juga ada namanya beda iklan Shopee, tapi mirip, bisa ngiklanin produk atau enggak tokonya gitu. Jadi kayak online marketplace begini sudah menyediakan fitur iklan di dalam platform mereka, yang mana yang kita sebagai pemilik bisnis kita bisa manfaatkan gitu supaya ordernya juga naik. Gitu. Nah, untuk iklan-iklan di online marketplace ini
sedikit tips supaya bisa berikan yang dengan optimal gitu ya. Kita perlu memberikan nama produk yang mencakup keyword yang dibutuhkan atau yang SEO friendly gitu. Jangan barangnya adalah A tapi produknya tidak menyebutkan A-nya gitu. Jadi berantakan. Terus yang berikutnya adalah masukin kategori yang tepat. Kalau produknya jam tangan, jangan masukin di kategori pakaian gitu. Nanti ketika diiklankan, malah dia salah sasaran. Orang nggak nyari produk kita gitu ya. Terus berikutnya mengatur biaya per klik yang sesuai dengan rekomendasi dari platformnya. Dan terakhir adalah menggunakan foto produk yang menarik, yang outstanding, supaya orang tertarik buat ngeklik produk kita. Dan menariknya lagi kalau iklan di marketplace ini adalah kita bayarnya juga hanya per klik. Artinya kalau orang nggak tertarik ya udah kita nggak usah bayar gitu. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Jadi mungkin langsung kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah mudah kan? Jika kita menerapkan strategi pemasaran digital dan toko online yang tepat, maka bisnis kita bisa menjadi lebih sukses. Oke, terima kasih. Boleh di next slide? Nah, terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Igor ya. Nah, singkat, padat, dan kita langsung berada di kelas digital marketing nih dengan Pak Igor nih. Luar biasa. Tinggal bagaimana mendalami nih. Saya juga jadi penasaran nih. Tapi dari semuanya yang menarik bagi kita adalah nggak ada yang instan, Pak Igor ya. Kalaupun kita udah bayarin nih buat ngiklan gitu ya, tapi nggak ada instan. Kenapa? Karena kontennya, story-nya harus kita bangun ya Pak Igor ya. Dan itu perlu memang dari teman-teman nih pelaku UMKM nih mulai pelajarin dari dikit-dikit. Tinggal balik lagi nanti ada memang. Kalau bangun SEO dari awalnya kita agak susah kan ada solusinya, ada SEM. Tapi harus ada barangnya dulu, kontennya dulu, gimana membangun dari konten dan lain-lainnya ya. Ini namanya jiwa entrepreneur-nya perlu ditantang lagi nih. Nah, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Igor di chat kita. Dan pertama dari Mas Dedi ya, Muhammad Dedi, dan bagaimana kita maksimalisasi konten di e-commerce nih? Apakah dengan konten-konten yang hanya hard selling semua, atau bisa nggak kita di e-commerce itu mungkin teman-teman udah berjualan di Tokopedia, Shopee dan lain-lain, dengan konten-konten yang mungkin mengarahnya ke edukasi konsumen, Pak Igor, atau memang di sana ya udah fokus hard selling aja. Nah, kira-kira Pak Igor nanti solusinya gimana Pak? Bisa ada alternatif yang lain? Oke, terima kasih Dedi buat pertanyaannya ya. Mungkin kembali lagi ya, tergantung kita punya website sendiri atau kita jualan di e-commerce. Kalau kita jualan di e-commerce, berarti kan e-commerce-nya nanti akan membantu edukasi tentang platformnya gitu ya. Jadi kita bisa fokus di jualannya. Tapi kalau misalnya kita punya website sendiri atau toko sendiri gitu ya, terpisah bukan di online marketplace, maka ikutin lagi tadi yang marketing funnel. Harus kenal dulu, orang harus kenal dulu dengan brand kita, kasih edukasi dan sebagainya, baru jualan. Seperti itu, ada tahapnya sih. Jadi memang ada yang tahu tadi ya AIDA yang tadi ya. AIDA, Igor, ya, benar. kita bangun attention-nya dulu, ininya dulu. Dan kalau kita udah masuk ke e-commerce harusnya itu udah lebih ini juga kita lebih terbantu ya, Mas Igor, Lebih ya. Karena terbantu. kita ada yang fokus sales-nya, mungkin yang aktivitas marketing yang lainnya mungkin bisa dibantu dengan oleh ya, e-commerce tersebut. Bahkan tadi Mas Igor kan sudah kasih bocoran tuh, ada yang memang ada program ads-nya ya di Tokopedia misalnya dan di Shopee ya. Ya, Oke. betul. Oh, sama kalau misalnya kayak kita punya toko di Tokopedia, kita nggak perlu mikirin SEO-nya karena Tokopedia yang udah pusing ngurusin SEO-nya, ada puluhan orang di sana. Iya, ya. Jadi ya udah terima beres gitu ya, Pak Igor ya. Terima beres, Yang penting kita benar. fokusin mau jualan apa. Kita Jangan fokus juga nanyain ke jualan. Tokopedia. Ya jangan sampai nanyain juga udah apanya yang bagus dijual ya. Nah, mulai juga dari itu gitu. Iya, benar. Nah, ini juga sebenarnya menyambung ke pertanyaan saya loncat ke Mas Zulhami nih, Pak Igor nih. Berbicara soal insight, kan kadang-kadang kan banyak data, banyak lain, kan kita nggak punya insight. Misalnya kalau kita berjualan juga di Tokopedia nih, kita dapat insight-nya akan seperti apa dan bagaimana kita mengoptimalkan. Atau kita misalnya berjualan di IG, kita punya ada kan analitiknya, insight-nya kalau IG-nya kita udah bisnis gitu ya Pak Igor ya. Dan ada dapat insight-nya. Dan gimana menerjemahnya ke depan. Mungkin Pak Igor bisa ngasih contoh nanti Pak Igor ya. Kan kadang-kadang kan kita udah main IG-nya sih oke. Bikin story, bikin reels-nya oke. Nah, pas sudah baca angka-angka, chart dan lain-lainnya, ya ini maksudnya gimana ya ke depan ya, apa ya ke saya strateginya. Dan mungkin lebih ke arah situ Pak Igor. Gimana ya menerjemahkan itu ke bahasa yang mungkin kami pelakunya ini lebih sederhana kami memahami itu. Oke. Sederhana gini. Pertama, the beauty of digital marketing gitu ya, menurut saya adalah semuanya bisa diukur. Mau iklan di Facebook, iklan di Google, semua kita tahu kita spend 100 dapat ordernya berapa banyak gitu.
Ya. Jadi kita bisa ukur cost per ordernya berapa. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin data itu mainan sehari-hari ketika kita melakukan digital marketing. Karena semuanya tadi Ya. bisa diukur. Tinggal gimana caranya kita menganalisanya. Gimana cara kita bisa lebih fasih dalam analisa? Ya dibiasakan. Tiap hari ngeliatin data, lama-lama juga pasti ada lah sense-nya, pasti bisa deh. Tapi kalau misalnya seawam-awamnya, sederhananya adalah kita hitung aja. Kita punya goal-nya apa. Misalnya goal kita adalah order. Berapa duit yang kita rela keluarin untuk menghasilkan order tersebut. Nanti kita bisa hitung. Kita spend duitnya berapa, dapat ordernya berapa. Kita dapatlah cost per ordernya. Apakah itu sesuai target kita atau enggak? Kalau tidak, maka dioptimasi lagi. Apa yang bisa dilakukan buat optimasi? Gitu aja, gitu terus iterasinya. Atau misalnya kita ngomongin followers. Kita ngiklan, terus kita lihat followersnya naik berapa banyak. Berarti cost per followersnya berapa? Apakah sesuai ekspektasi kita atau enggak? Kalau masih kemahalan, optimasi lagi lebih murah. Begitu terus. Oke. Berarti memang kita optimasi dengan memang harus ada cost yang dipakai, tapi cost-nya itu biaya untuk kegiatan marketingnya itu, tapi bisa kita ukur gitu Pak Igor ya. Bisa Kita diukur. biayanya itu bukan untuk beli like atau beli follower atau beli yang lain, tapi justru untuk ads-nya gitu ya Pak Igor ya. Mungkin perlu diluruskan pemahaman-pemahaman begitu Pak Igor. Iya, betul-betul. Jadi ya kalau di marketing ya cost-nya adalah berapa duit yang kita keluarkan supaya iklan kita muncul, dilihat sama orang gitu. Ya, seperti itu sih. Baik, Pak Igor. Nah ini juga menarik nih ke pertanyaan teman-teman juga kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk tanya jawab, teman-teman boleh ditambahkan lagi dari Pak Trisap tadi nih, Pak Igor nih berbicara tadi efektivitas konten kita juga dan lain-lain. Nah, Pak Igor kira-kira punya tips dan trik apa kapan kita publikasi atau postingnya ini yang cocoknya, misalnya di TikTok cocoknya begini profilnya, atau di IG begini, Facebook begini, dan di e-commerce mungkin begini nih ya. Nah, yang praktiknya jangan mungkin Pak Igor gini, kalau mau posting ini kira-kira sehabis jam makan malam, nah, mungkin lagi rame kita. Nah, alasannya apa kira-kira buat teman-teman nih praktikalnya langsung dapat kira-kira tuh. Menurut Pak Igor gimana, Pak? Oke, terima kasih buat pertanyaan Pak Trisap tadi ya. Sebetulnya tidak ada jawaban pasti. Tidak ada satu jawaban yang tepat buat semuanya. Karena lagi-lagi tiap bisnis mempunyai strategi yang berbeda. Mungkin kalau bisnisnya makanan, akan bagus di postnya pagi-pagi. Kalau jualnya adalah barang elektronik, mungkin di malam ketika orang punya waktu buat mikir gitu ya. Pokoknya bisa berbeda-beda. Jadi gimana cara kita dapetin jawabannya? Caranya adalah A/B testing. A/B testing ya adalah kita mesti eksperimen. Kita melakukan, misalnya kita posting di jam 7 pagi. Kita lihat bahwa hasil nggak ya. Besoknya kita coba lagi mungkin di jam yang 8 pagi atau ya berapa, kita cobain terus secara berkala. Sampai kita dapat, oh polanya gini nih, kalau saya post malam-malam ternyata lebih bagus nih. Ya udah berikutnya malam aja gitu. Nah, habis itu baru optimasi yang lain lagi. Kontennya mungkin dibagusin supaya hasilnya bisa lebih bagus. Ya, seperti itu. A/B testingnya terus-terusan jadinya. Ada testingnya. Nih Pak Saptadi nih udah senyum-senyum. Saya ingin mengundang sedikit Pak. Komentar sedikit mungkin Pak Saptadi. Pak Tri Saptadi mungkin barangkali Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya sangat tertarik ya dengan materi yang hari ini disampaikan dan menambah wawasan saya untuk bagaimana membangun jejaring menggunakan media sosial ya. Dan memang penting ya di era digital, terutama untuk sangat dekat dengan digital. Jadi sangat bagus dan dilanjutkan materi kita ini. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Tri Saptadi ya Pak ya. Ada Pak Tri dari tadi setiap pembicara langsung kasih banyak pertanyaan. Saya semangat belajar sore ini luar biasa. Terima kasih Pak Tri sudah bergabung sore ini bersama kami di Asagata Institute Pak. Dan Mas Igor, kita lanjut pertanyaan juga ada juga dari Mas Brian Francisco ya tentang memaksimalkan iklan dengan target yang tepat. Ini mungkin kita tadi Mas Igor menyinggung tentang marketing mix 4P, product promotion dan sebelum sana mungkin teman-teman jadi penasaran bagaimana kita menarget nih barang kita tadi sempat disinggung mungkin barangnya dengan makanan ya siapa yang kita target karena semua orang butuh makan tapi kan kita beriklan kan harus tertarget gitu Pak Igor nih kira-kira gimana di insight-nya buat teman-teman di pelaku nih. Thank you Pak Ben buat pertanyaannya. Nah makanya ini penting untuk kita menentukan target audiens kita. Siapa yang menjadi target pasar kita? Tidak mungkin kita jual apa ya misalnya ya baju bayi gitu ya kepada orang yang laki-laki tua gitu. Mungkin itu bukan target pasar utamanya. Target pasar utamanya adalah ibunya misalnya seperti itu. Atau alat masak akan lebih baik targetnya ke
ibu-ibu yang suka masak gitu misalnya. Iya. Makanya penting kita pertama menentukan target audiens kita. Karena ketika kita melakukan iklan secara digital, semua yang kita pikirkan itu target persona yang kita mau targetkan itu bisa ditranslate menjadi bahasa di iklan itu nanti. Nah, dengan kita sudah mentranslate itu, kita bisa kelompokin. Oh, yang ini adalah female atau ya wanita umurnya 25 sampai 35. Saya bikin lagi kelompok yang female umurnya 36 sampai 45 misalnya seperti itu. Materinya nanti juga saya bedakan. Untuk materi yang anak-anak lebih muda, materi yang seperti ini ada deh. Untuk yang umurnya lebih tua, materi seperti ini. Itu semua bisa diatur gitu. Nah, jadi pertama dari kitanya sendiri, strategi kita mau targetnya ke siapa nih orang-orangnya. Kedua, baru kita A/B testing lagi. Kira-kira apakah cocok materi yang ini, si segmen customer ini menggunakan materi yang ini, atau yang lebih baik yang mana? Itu di A/B testing lagi. Oke. Kalau A/B testing itu kira-kira habis berapa biaya baiknya, Pak Igor? Karena ada beberapa yang bilang kan, oh 50.000 aja cukup buat ngetes dulu. Atau sekalian dong, sekian-sekian. Menurut pengalaman Pak Igor gimana? Oke, kalau misalnya saya ngomongin di Facebook Ads gitu ya. Kalau Facebook Ads, A/B testing itu setidaknya mendapatkan 50 konversi. Nah, 50 konversi maksudnya 50 order gitu ya. Kita tergantung nih, misalnya satu order kita harganya 10.000. Kalau butuh 50 konversi, berarti kita butuh 50 kali 10.000. Butuh budget 500.000 at least buat testingnya gitu. Dan periodenya jangan terlalu pendek, mungkin 7 hari gitu, supaya kita bisa lihat dari Senin sampai Minggu kita hasilnya seperti apa. Ya, kira-kira perhitungan sederhananya seperti itu sih. Nah, begitu ya, Pak. Tapi kita melihat kalau bisa minimal seminggu karena kita bisa lihat trennya, hari-harinya apa, jam-jamnya apa. Gitu kira-kira Pak Igor ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Igor karena waktu kita sudah semakin mepet nih. Nah, sebelum kita menutup nih, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau berkenan, kalau Pak Bari masih hadir, saya ingin undang bergabung kembali Pak Bari Haryono, dan juga tadi Pak Bari sudah izin dulu karena memang ada agenda lain. Dan mungkin kita sampai ke penghujung akhir nih, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita undang para pembicara kita sebelum kita mengakhiri untuk memberikan closing statement di tengah-tengah kita semua, karena diskusi kita dari tadi luar biasa dan menarik, dan karena ternyata waktu 2,5 jam ini merasa nggak cukup ya, karena bahas digital marketing panjang banget. Bisa kontak-kontak langsung dengan pembicara kita di IG, Facebook, dan semua media sosialnya, Pak Igor dan Pak Bari ya, punya channel dan masing-masing. Nah, untuk terakhir boleh silakan saya berikan waktu kira-kira 1,5 sampai 2 menit untuk closing statement. Mungkin mulai dari saya undang kembali Pak Bari kalau berkenan. Halo Pak Bari. Iya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh Pak Bari silakan. Ya, Mas Nofri. Ya. Ya, closing statement boleh Pak Bari, dari diskusi kita dari tadi sampai sore ini menarik buat teman-teman nih. Kita sampai di penghujung acara. Silakan Pak Bari. Baik, closing statement saya pada kesempatan hari ini untuk para pelaku UMKM. Mulai dari sekarang, Anda semua harus memulai untuk bisa menjadi UMKM digital kalau tidak mau terpental dari pasar global. Wah, itu kira-kira. Luar biasa ya. Berarti teman-teman UMKM pahami ekonomi digital supaya nggak terpental dari pasar global. Luar biasa ya. Ini sepertinya sudah saingan Mbak Najwa Shihab nih, saingan membuat kalimat-kalimat yang luar biasa dari Pak Bari deh. Terima kasih banyak Pak Bari sudah berkenan hadir pada hari ini. Ya, selanjutnya saya undang Pak Igor memberikan closing statement. Silakan Pak Igor. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir saya mau bilang, di dunia online atau di digital ini, siapapun mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing. Sebagai pemilik UMKM yang baru, jangan takut untuk bersaing dengan digital, dengan pemain-pemain besar. Karena semuanya sama rata aja, kesempatannya semua sama. Oke, selamat mencoba semuanya ya.